Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ade Jamal Mirdad selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan, yaitu tentang sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Untuk selanjutnya, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Ucor Gali Saputro, dan ada Gufron Hibatullah, yang terakhir ada Mariana dan Syakira. Outline yang akan kita bahas yaitu yang pertama nantinya ada sejarah sewa guna usaha, lalu yang kedua pengertian sewa guna usaha, pihak dalam sewa guna usaha, lalu yang keempat dasar hukum sewa guna usaha, yang kelima manfaat sewa guna usaha, lalu yang keenam prinsip sewa guna usaha, yang ketujuh penggolongan sewa guna usaha, yang delapan prosedur sewa guna usaha, yang kesembilan keuntungan sewa guna usaha, lalu yang 10 pembiayaan konsumen. Yang pertama yaitu sejarah sewa guna usaha. Di sini leasing adalah suatu bangunan hukum yang tidak merupakan improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut sewa menyewa atau les. Dikatakan konvensional karena sewa menyewa merupakan bangunan tua dan sudah lama sekali ada dalam sejarah pada peradaban umat manusia. Pranata hukum sewa menyewa sudah ada sejak tahun 4.500 tahun sebelum Masehi, yaitu sewa menyewa yang dipraktikkan dan dikembangkan oleh orang-orang bangsa Samaria. Lalu perkembangan perusahaan asing di Amerika juga yang awal-awal di sana. Yang pertama pada tahun 1850 tercatat ada perusahaan leasing yang pertama di Amerika beroperasi di bidang leasing kereta api. Lalu di tahun 1877, The Bell Telephone Company memperkenalkan leasing di bidang pelayanan telepon kepada para pelanggannya. Lalu yang ketiga, tahun 1980, bank-bank dan perusahaan-perusahaan leasing tumbuh subur sebagai leaser. Misalnya perusahaan GATX merupakan leaser terbesar untuk leasing railcars, IBM merupakan leaser terbesar untuk leasing komputer, dan Xerox merupakan leaser terbesar untuk leasing mesin fotokopi. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian sewa guna usaha. Pengertian leasing adalah dari setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opsi dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Dan menurut Kementerian Keuangan RI nomor 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, pasal 1 huruf A, leasing diartikan sebagai salah satu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal, lalu baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi. Itu tercantum dari eh, keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991. Lalu adapun pengertian menurut Equipment Leasing Association, leasing adalah perjanjian antara lessor ataupun lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh lessee, dan hak kepemilikan atas barang modal tersebut ada pada lessor, sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga, pihak-pihak dalam sewa guna usaha. Yang pertama ada lessor. Lessor ini bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal, lalu dengan memperoleh keuntungan atau finansial lease, atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan, serta pengoperasian barang modal atau operasi yang lease. Lalu lease juga, ya ini memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan lessor yang telah membiayai barang modal atas beban perusahaannya dan berstatus sebagai pemilik barang modal. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada supplier. Di sini supplier pada financial lease, pihak supplier juga langsung menyerahkan barang modal kepada lessor tanpa melalui lessor sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan. Sebaliknya, pada operation lease,
pihak supplier menjual barang modal langsung pada lessor dengan pembayaran yang telah disepakati secara tunai atau berkala. Yang terakhir, bank ini juga termasuk dalam pihak dalam sewa guna usaha. Bank atau pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dan bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessor atau lessor. Di sini juga eh, bank juga terdapat perjanjian atau kontrak leasing dan pihak bank itu atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Selanjutnya ada dasar hukum sewa guna usaha. Sewa guna usaha memiliki dua dasar hukum, baik yang bersifat pokok maupun yang bersifat adaptasi. Yang pertama ada dasar hukum pokok sewa guna usaha, dan yang kedua ada dasar hukum adaptasi sewa guna usaha. Yang pertama, dasar hukum pokok sewa guna usaha. Pada pasal 1338 KUHP, DT merupakan dasar hukum pokok karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan dan setiap perikatan yang dibuat oleh pihak-pihak berlaku sebagai perikatan yang undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini juga merupakan cerminan dari asas kebebasan berkontrak. Asal ini juga memilih arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontraknya. Dan ini semuanya juga tidak ada syarat sahnya dalam perjanjian pasal 1320 KUHP DT, dan ini juga tidak dilarang oleh undang-undang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Yang kedua, dasar hukum administrasi sewa usaha. Ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama di Kepres RI nomor 1 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Lalu SKB 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan nomor Keputusan 22 garis miring MK garis miring 42 garis miring 1974 tentang perizinan usaha leasing. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya eh, kepada Mariana dipersilakan. Selanjutnya ada manfaat sewa guna usaha, itu ada 3. Yang pertama menghemat modal, yaitu penggunaan sistem leasing memungkinkan lease menghemat modal kerja. Untuk memulai usaha, lease tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah yang besar untuk menyiapkan barang-barang modal. Dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih urgent. Bagi pihak yang menyewa atau lease, manfaat atau keuntungan yang diperoleh adalah dapat menguasai pengelolaan properti dengan harga yang relatif lebih murah. Lalu yang kedua ada diverifikasi sumber-sumber pembiayaan. Adanya sumber pembiayaan selain bank akan memberikan keleluasan dari alternatif untuk membiayai usahanya tanpa khawatir adanya kebijaksanaan yang akan membahayakan kelanjutan usahanya. Pihak pemilik lahan yang menyewakan atau leaser misalnya mendapatkan manfaat berupa pendapatan sewa dan pengalihan pengelolaan serta pembayaran pajak kepada pihak penyewa atau lease. Yang ketiga itu ada prasyarat yang kurang ketat dan lebih fleksibel. Perjanjian lease tidak sekaku dan seketat dalam perbankan meskipun leaser tetap mempertimbangkan risiko yang biasanya dilakukan melalui pricing dari suatu kontrak leasing yang penyesuaian atas keuntungan-keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada prinsip sewa guna usaha. Prinsip pembiayaan leasing dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku atau standar yang mengandung klausa baku, yang kemudian dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan sebagainya. Dalam pembentukan perjanjian pembiayaan yang mencerminkan kontrak komersil, hendaknya dilandasi dengan etikat baik, di mana dalam pencantuman klausa baku harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam pasal 18 UU PK. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi peradilan. Hal ini dimaksudkan jika terjadi perselisihan atau sengketa, maka dapat dilakukan upaya hukum melalui peradilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau non-litigasi dengan menggunakan mekanisme konsiliasi. Next slide, guys.
Ada gangguan? Kalau rapat jangan sendiri ngomong. Halo, Manena masuk suaranya. Halo, Ini benar belum? slide. Udah. Udah. Selanjutnya ada penggolongan sewa guna usaha berdasarkan kegiatan usahanya. Jadi dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan leasing terbagi menjadi 3, yaitu Independent Leasing Company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan jumlah barang modal nasabahnya atau list. Perusahaan dapat membeli dari berbagai supplier atau produsen, kemudian di-list kepada pemakai. Gali, slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Yang kedua ada captive leaser. Captive leaser akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Captive leaser sering pula disebut dengan two-party leaser. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan atau subsidiary, dan yang pihak kedua adalah list atau pemakai barang. Yang ketiga itu ada list broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah list broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak leaser yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Selanjutnya. Selanjutnya adalah penggolongan teknik pembiayaan leasing berdasarkan teknik pembiayaannya. Yang pertama itu ada sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Teknik pembiayaan menurut finance lease, perusahaan leasing sebagai leaser adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha atau lease biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan lease sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemasanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Pada masa leasing, lease melakukan pembiayaan nilai sisa atau residual value. Kalau ada, akan mencakup pengembalian harga, perolehan barang modal yang dibiayai, serta bunganya yang merupakan pendapatan perusahaan barang leasing. Finance lease ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada direct finance lease, yang kedua ada self and lease back, yang ketiga ada leverage lease, yang keempat ada syndicate lease, yang kelima ada cross border lease, yang keenam ada vendor program. Lalu bentuk penggolongan sewa guna usaha berdasarkan teknik yang kedua itu ada sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operation lease. Dalam bentuk leasing ini, leaser sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-lease-kan. Operation lease dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus, terutama untuk pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang di-lease-kan tersebut. Oleh karena itu, berbeda dengan finance lease, object leasing di akhir masa kontrak merupakan hak milik leaser untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. Leaser dalam operation lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain misalnya biaya asuransi, pembiayaan pajak, dan pembiayaan pemeliharaan barang modal. Perbedaan lain dengan finance lease adalah angsuran operation lease tidak menggambarkan keseluruhan biaya perolehan barang. Yang selanjutnya ada prosedur sewa guna usaha. Mekanisme leasing merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing atau basic lease. Pihak lease berkewajiban membayar sewa
secara periodik kepada leaser sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Prosedurnya itu yang pertama, lease bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, serta mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Kemudian itu lease mengisi formulir permohonan lease maka yang kemudian akan dikirimkan kepada pihak leaser disertai dengan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, leaser melakukan evaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang telah disetujui. Selanjutnya, pada saat yang sama, lease dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang telah disetujui oleh leaser seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Antara leaser dan perusahaan asuransi terjalin kontrak utama. Kontrak pembelian peralatan tersebut. Selanjutnya, supplier dapat mengirimkan peralatan yang diliskan ke lokasi list untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut. Supplier akan menandatangani perjanjian rumah jual. Selanjutnya, list menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkannya kepada supplier, yang kemudian supplier akan menyerahkan tanda terimanya, bukti kepemilikan dan pemindahan kepemilikan terhadap pihak leaser. Selanjutnya, leaser membayar harga dan peralatan yang diliskan kepada supplier. Dan yang terakhir, membayar sewa usaha lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. Sekian dari saya, selanjutnya lanjutkan oleh Gufron. Baik, selanjutnya adalah keuntungan dan risiko dari sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing nih, sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Di antaranya, pertama, pembiayaan penuh. Nah, maksudnya adalah transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100%. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang. Kedua, lebih fleksibel. Nah, leasing ini dianggap lebih luas dan mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessor dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lessor, sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan lessor tersebut. Nah, pembayaran sewa baru dilakukan setelah barang modal yang dirasa tersebut telah mulai produktif. Selain itu, perusahaan leasing dapat melakukan pengaturan pembayaran yang menggelembung pada awal atau akhir masa lessor. Yang ketiga itu adalah sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kreditnya. Dari segi jaminan, leasing tidak selalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessor memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Karena pihak kepemilikan sah atas objek lessor tetap pengaturan pembayaran lessor sesuai dengan pendapatan yang disediakan oleh objek tersebut. Yang keempat, balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam mencantumkan sebagai akta. Kemudian sekarang tidak perlu dipenuhi seperti karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi. Nah, dengan demikian, keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi perusahaan tersebut. Yang kelima adalah arus dana. Kelulusan pengaturan pembayaran sewa sangat penting dalam perencanaan arus dana, karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lessor. Di samping itu, syaratan pembayaran dibuka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana, terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasi. Yang keenam adalah proteksi inflasi. Nah, maksudnya adalah leasing dapat menjadi pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan dikatakan kurang relevan. Dalam contoh berikutnya, setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap, maka lessor akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari penurunan pembelian yang dilakukan di masa lalu. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing, lessor dapat terhindar dari kerugian apabila
barang yang tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Dalam suatu kontrak leasing, objek leasing dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang serupa yang lebih canggih apabila di kemudian hari dapat menemukan temuan baru yang lebih unggul daripada produk baru yang sama. Yang ke-8 adalah sumber pelunasan. Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing, karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang dilese. Yang ke-9, kapitalisasi biaya. Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan alamatnya leasing. Ke-10, risiko keuangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu ini, operasi leasing yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessor terhadap risiko keuangan, sehingga lessor tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Ke-11, kemudahan penyusutan anggaran. Adanya sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan menjadi kemudahan dalam penyusutan anggaran tahunan lessor. Ke-12, pembiayaan proyek skala besar. Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana. Masalah tersebut biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang terjadinya suatu jaminan penuh yang dapat diterima. Dan yang terakhir adalah meningkatkan debt capacity. Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikkan debt equity ratio yang berpengaruh terhadap sesi yang bersangkutan. Next. Nah, selanjutnya adalah pembiayaan konsumen. Ini adalah pengertian dari pembiayaan konsumen, yaitu menurut pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang ataupun jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Nah, selain itu juga terdapat pertama itu adalah karakteristik pembiayaan konsumen. Karakteristik pembiayaan konsumen itu terdiri dari pertama, sasaran pembiayaan yang jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi. Yang kedua, objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen. Yang ketiga, risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen. Dan yang terakhir, pembiayaan kembali oleh konsumen pada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala atau angsuran. Dan yang kedua adalah dasar hukum pembiayaan konsumen. Nah, dasar hukum pembiayaan konsumen di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Nah, kedua perusahaan tersebut merupakan perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh pihak bank, maka aturannya bisa ditambah dengan ketentuan tentang keuangan dan pembiayaan. Dan yang ketiga itu adalah jaminan dalam pembiayaan konsumen. Nah, jaminan dalam pembiayaan konsumen itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu adalah jaminan utama. Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan atau kreditur pada konsumen atau debitur bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau mengangsur sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya. Dan kedua adalah jaminan pokok. Di samping jaminan utama, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan jadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk transfer karena adanya fiduciary ini. Maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen atau kreditur sampai angsuran dilunasi oleh konsumen. Dan yang jaminan terakhir adalah jaminan tambahan. Walaupun tidak seketat pada jaminan untuk kredit bank, dalam praktiknya sering juga perusahaan pembiayaan konsumen minta jaminan tambahan. Nah, jaminan tambahan terhadap transaksi ini biasa berupa pengakuan utang
atau kuasa menjual barang. Samping itu, sering juga dimintakan persetujuan untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris untuk konsumen perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. Next. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari PowerPoint ini. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lessor atau pemakai leasing tersebut selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara bertahap sampai pada akhir masa kontrak lessor, dapat membeli barang tersebut dengan sisa nilai yang disepakati oleh lessor. Perjanjian sewa guna usaha yang lahir pada prosedur mekanisme leasing terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap objek leasing. Pembagian dan pengaturan pada umumnya dipengaruhi oleh dan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman dari kelompok 8. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.